transaksi. Sebelumnya Ibu presensi dulu. Nanti yang namanya dipanggil boleh diangkat ya tangannya ya. Mbak Adifa ada? Baik. Mbak Amariza? Mbak Andini? Mbak Zaskia? Oke. Semuanya minggu lalu kita udah belajar tentang buku besar. Terus juga sudah ada bikin seperti mind mapping dan lain-lainnya. Hari ini kita akan belajar mengenai neraca saldo, tapi neraca saldonya yang sebelum penyesuaian. Nah, tujuannya apa Mbak Mas? Ada yang tahu? Kenapa kita harus bikin neraca saldo? Ya. Jadi Ibu kasih tahu ya. Jadi neraca saldo itu fungsinya adalah nanti kita bakal mendeteksi kesalahan. Karena kita mau lihat nih dari buku besar terus ke neraca saldo sebelum penyesuaian, kira-kira ada kesalahan atau tidak. Nanti kalau antara saldo debit dan kreditnya seimbang, berarti tidak ada kesalahan dalam entry dari jurnal kemudian ke buku besar kemudian ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini nanti bisa menjadi laporan buat internal perusahaan. Semisal Mas Esa punya perusahaan dalam Berdevita, misal dengan cara cepatnya yaitu menyusun dari neraca saldo tersebut, karena nanti langsung kelihatan balance atau enggak antara debit dan kreditnya. Nah, oke. Untuk pengertian neraca saldo sebelum penyesuaian akan dibacakan oleh Mas Ilham. Silakan Mas Ilham dibaca dulu pengertian neraca saldonya. Neraca saldo atau saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan dari penyusunan neraca saldo ialah menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Nah, benar yang dibacakan oleh Mas Ilham tadi. Ditegaskan kembali bahwasanya neraca saldo itu untuk menguji apakah sebuah transaksi itu telah dipindahkan dengan baik dan benar dari buku besar. Nah, prosedurnya ada apa saja? Yang pertama, jika buku besar digunakan dalam dalam dua kolom atau kontrol namanya, kita perlu mengetahui jumlah nilai dari lajur debit dan juga kreditnya. Kemudian ada juga yang pakai 3 kolom, gitu ya. Ini kenapa sebesar 30 juta? Kan persediaan toko 24 juta. Ya, ada? Nah, ini maksudnya Ibu biar Mbak Mas semua lebih teliti. Ternyata kenapa 30 juta? Karena persediaan toko itu yang mempengaruhi ukurnya itu 2 kali munculnya. Pertama yaitu 24 juta, kemudian 6 juta. Kemudian ditambahkan jadi 30 juta. 30 juta Mbak ya. Jadi gitu ya, nanti semisal Mbak Mas semua menginput harus dilihat bagaimana apakah sudah semuanya diinput. Ini kan persediaan ada 2, jadi ditambahkan dulu. Peralatan ada berapa Mas Ilham? Ada 1 atau 2? Peralatan? Ada? 1. Nah, kemudian Mbak, akun biaya listrik dan air ada berapa? 1. Oke, kebetulan ini persediaan tokonya ada 2, jadi kita harus tambahkan dulu. Makanya di sini dituliskan 30 juta. Di sini
Nanti dikumpulkannya di akhir. Nanti saya. Oke. Ini kamu ada tulisnya? Oke. Nanti jika ada kesulitan, boleh disampaikan ke ibu ya, soalnya ibu sudah coba mengerjakan. Oke? Ini soal Bu. Ya, ada pertanyaan apa? Dibaca gitu. Ini kan neraca. Sini aja. Ini kan neracanya yang nanti mau disesuaikan. Nanti disesuaikan sama yang Coba ajarin Bu. Nah, ini nanti di mana? Belum diterangin nanti gimana? Iya, yang mana? Antara kan ada debit, kredit. Ambil yang sisi kanan. Debit, kredit yang sisi kanan. Sorry. Jadi, maaf, sebentar ya saya contohin. Kalau misalnya saldo awal, maksudnya jangan di sini. Ini untuk masuk yang jurnal. Oke? Ini untuk yang jurnal. Yang saldo ini baru dimasukin. Nanti saldo awal masuknya di sini ya, Mbak. Di sini. Kemudian nanti ada misal di jurnal umum, di jurnal mana masukkan ke debit atau kreditnya. Semisal debit ketemu debit ya ditambahkan. Kalau debit ketemu kredit dikurangkan. Gitu ya. Nanti saldonya di posisi yang sebelah sini, saldo akhirnya. Ya. Sama posisinya aja, kalau saldo awal harus di sebelah sini, saldo di sebelah sini. Ya, nanti kalau misalnya antara jurnal, misalnya kayak tadi ini jurnal. Ya ini bagus. Ini sudah benar di sini. Nah, ini jurnal toh. Misalnya ini transaksi jurnal. Kan ini debit, ini ditambah nggak?